Kepada seluruh pelayan GBI Bethel, Anda diwajibkan mengikuti konser doa sekaligus mendapat arahan dari Bapak Gembala Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham pada Kamis 5 November jam 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. ID meeting akan diberitahukan via WhatsApp. Shalom saudaraku, mari kita sama-sama bersatu hati untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kebaikan-Mu, sehingga kami sampai saat ini hidup di dalam anugerah-Mu, di dalam kesehatan, di dalam kelimpahan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Dan oleh karena itu Tuhan, hari ini kami mau beribadah kepadamu. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu, dan juga kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami rindu agar hari ini kami dapat diberkati secara rohani, sehingga kami dikuatkan dan dimampukan untuk melawan segala tantangan yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus saja, yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom saudaraku, selamat datang kembali dalam ibadah online. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama dimanapun Anda berada bangkit berdiri. Kita mau rayakan kebaikan Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan sebab Dia Allah yang layak disembah. Haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Bersama-sama dengan antusias saudaraku, katakan pujian. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiganya esa. Haleluya, 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 haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Mari bersama-sama saudaraku naikkan sekali lagi. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiganya esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiganya esa. Haleluya, 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 haleluya.
tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, 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 ha ha ha, haleluya, 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 ha ha ha, haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita mau lebih antusias lagi tinggikan Tuhan kita. Berjalan bersamamu Tuhan. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasanya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasanya bekerja sempurna. Katakan saudara, katakan. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Haleluya.
Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita lebih sungguh lagi. Kita mau angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bersama-sama kita katakan, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, oh, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. terima kasih Tuhan. Kami angkat sembah kami, sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau layak. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudara, katakan, Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya.
setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Mari angkat sembahmu saudaraku. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan, Kau Allah yang baik, sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Yesus. Kami angkat pujian kami angkat sembah kami Tuhan, sebab Engkau yang layak ditinggikan, sebab Engkau Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan hanya Engkau Yesus. Kami menyembah Engkau di bait-Mu yang kudus Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, kami percaya Engkau menjamah kami Tuhan. Oh Tuhan, kami sembah, kami tinggikan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Sungguh indah perbuatan-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari angkat kedua tangan saudara, katakan Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
Shalom saudara dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menyampaikan kebenaran firman pada hari ini. Saya akan menyampaikan firman dengan judul Doa di Saat Krisis Ekonomi. Saudara, hari-hari ini pandemi COVID-19 masih merebak ke seluruh dunia dan ini juga menimbulkan masalah dalam perekonomian. Ada banyak orang menjadi cemas karena penghasilan mereka makin menurun dan bahkan beberapa sudah kehilangan pekerjaan. Tentu pada saat semacam ini kita sebagai orang percaya berdoa dan memohon pertolongan dari Tuhan. Lalu ada pertanyaan, doa semacam apakah yang bisa kita pedomani, yaitu doa di saat krisis ini? Tentu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang dikenal dengan nama doa Bapa Kami. Matius 6 ayat 9-13 mencatat itu dan saya akan bacakan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dari doa yang diajarkan Yesus ini ada beberapa kebenaran yang saya temukan dan saya ingin bagikan kepada saudara. Khususnya pada ayat 11 yang berbunyi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara sekalian, yang pertama pada waktu Yesus mengajari kita kalimat ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan Yesus ingin menyadarkan kita bahwa Tuhan memperhatikan kebutuhan anaknya. Salah satu nama Allah Bapa kita adalah Yehova Jireh. Allah yang menyediakan segala keperluan kita. Keperluan kita tentu seutuhnya, bukan hanya secara rohani, keselamatan bagi jiwa kita, tapi juga secara jasmania, kebutuhan fisik ketika kita ada di bumi yang sementara ini. Dia tahu kita juga perlu makan. Karena itulah Yesus pernah membuat mujizat, mengenyangkan 5.000 orang laki-laki dengan hanya 5 roti dan 2 ikan, disertai dengan mujizat yang luar biasa. Nabi Elia ketika di musim kering, Tuhan pelihara dengan mengirimkan burung gagak yang selalu pagi dan petang membawa roti dan daging bagi hambanya ini. Apalagi pada masa kini, kesulitan apapun dia tetap pelihara kita. Karena dalam Roma 8 ayat 32 dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi ia menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalau Yesus mati di salib saja rela, masa soal kebutuhan sehari-hari, keperluan-keperluan yang lain, dia tidak akan supply? Tentu dia akan pelihara kehidupan kita. Saudara, salah satu Mazmur yang sangat terkenal dalam Alkitab adalah Mazmur 23 ayat pertama yang ditulis oleh Daud. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Banyak orang berpikir bahwa Mazmur ini mungkin ditulis oleh Daud ketika dia ada di dalam istananya, ketika dia sedang makan kenyang dan dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Tetapi banyak penafsir yang menyatakan bahwa Mazmur 23 ini ditulis ketika Daud berada di padang gurun Yudea, ketika dia dikejar-kejar oleh anaknya yang bernama Absalom, yang berusaha untuk merebut kerajaan dan membunuh dia. Dan karena Daud tidak mau berperang melawan Absalom dan pasukannya, maka dia melarikan diri ke padang gurun. Di tengah kondisi kelaparan, kelelahan, ketakutan. Kalau saudara baca dalam 2 Samuel 17 ayat 27 sampai 29, muncullah orang yang bernama Sobi, Mahir, dan Barzilai, memberikan makanan yang berlimpah ruah kepada Daud dan anak buahnya sehingga mereka bisa makan kenyang, dicukupi oleh Tuhan. Kalau saudara tanya kepada saya siapa itu Sobi, Mahir, dan Barzilai, saya mungkin sulit untuk menjelaskannya. Karena ada nama khususnya Sobi dan Mahir yang
Mungkin hanya dicatat sekali di dalam Alkitab. Tetapi bukankah kita seringkali mengalami hal semacam itu? Ketika kita kepepet di padang gurun, ketika semuanya kering kerontang, kita tidak tahu dari mana kita akan mendapatkan berkat. Tiba-tiba Tuhan mengutus orang yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Cara yang tidak pernah masuk ke dalam akal kita. Tuhan buka untuk mencukupkan kebutuhan kita. Sehingga kita tahu bahwa hanya Tuhan sumbernya. Mereka itu hanyalah alat. Sehingga dalam hidup kita, kita juga harus berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul di dalam hati, Tuhan akan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudaraku, percayalah, Tuhan memperhatikan kebutuhan hidupmu. Percayalah, Dia selalu menyertai kita. Yang kedua, ketika Tuhan berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak ingin kita khawatir. Kalimat itu berkata, berikanlah kami pada hari ini. Bukan pada minggu ini, bukan pada bulan ini, apalagi pada tahun ini. Itu menunjukkan bahwa kita itu harus hidup dari hari ke hari dengan iman kepada Tuhan. Jangan cemas akan hari esok. Matius 6 ayat 31 dan 34 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan khawatir akan hari depan. Yang penting gunakan hari ini. Saudara sekalian, ada banyak orang gelisah, takut, khawatir karena dihantui kegagalan masa lalu dan juga kekhawatiran akan masa yang akan datang. Dan orang sedemikian adalah orang yang tercekik di tengah-tengah. Karena pada hari ini kita selalu ingat kegagalan lalu dan kekhawatiran hari yang akan datang. Karena itu Tuhan bilang, hiduplah pada hari ini. Gunakanlah hari ini. Jangan gelisah. Menurut penelitian, lebih kurang 60% orang yang sakit di rumah sakit di Amerika Serikat khususnya adalah orang yang mengalami psikosomatis. Penyakit tubuh karena jiwa yang tegang, jiwa yang gelisah. Saudara sekalian, kalau saudara khawatir, mahmu bisa sakit. Orang yang khawatir, jantung lebih berdebar-debar, darah tinggi kumat. Tapi sebaliknya orang yang berjiwa optimis, itu lebih panjang umur daripada orang yang khawatir dan pesimis menghadapi kehidupan ini. Sebuah penelitian lain menunjukkan 92% dari kekhawatiran kita tidak pernah terjadi. Kemungkinannya hanya 8%. Dan itu bukan kekhawatiran yang terburuk yang akan datang menimpa kita. Lebih baik kita pegang firman Tuhan. Misalnya 1 Petrus 5 ayat 7 yang berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara sekalian, serahkan. Jangan terus kita pegang. Serahkan kepada Dia. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Dia akan memeliharakan kita. Setiap pagi ada berkat baru. Besar kasih setia Tuhan. Ingatkah saudara ketika Israel ada di padang gurun, mereka tidak bisa bercocok tanam, warung pun tidak ada. Tapi Tuhan pelihara 40 tahun memberi mereka mana dari sorga, roti yang berasal dari Tuhan. Kalau di padang pasir yang gak ada warung, gak ada tokonya Tuhan pelihara, apalagi di kota saudara masing-masing. Mall masih banyak, toko masih banyak, warung-warung tersedia. Tuhan akan pelihara kita dengan caranya yang ajaib. Filipi pasal 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Daripada khawatir, lebih baik kita berdoa, meminta pertolongannya, dan mengucap syukur karena kita percaya Tuhan pasti memeliharakan kehidupan kita. Yang ketiga, saudara sekalian, ketika Tuhan mengajari kita doa Bapa kami,
pada kalimat berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sebetulnya Tuhan ingin menyadarkan bahwa Tuhan adalah sumber berkat kita. Dalam bahasa Inggris dikatakan, give us this day our daily bread. Berikanlah kami pada hari ini roti harian kami. Saudara-saudara, kita tahu roti itu berasal dari gandum. Dan tidak ada seorang pun manusia yang bisa menciptakan benih gandum untuk bertumbuh. Itu adalah anugerah daripada Allah sendiri, bukan kekuatan daripada manusia. Berarti sumber berkat yang harus kita andalkan adalah Tuhan sendiri. Musa pernah mengingatkan orang Israel dalam Ulangan 8 ayat 17 dan 18. Kalau engkau sudah memasuki tanah Kanaan dan engkau sudah menikmati hasilnya, buah yang banyak, rumah yang indah, jangan engkau berkata, kekuatan tanganku yang menjadikan semuanya itu. Jangan kalau udah kaya, rumahnya besar, mobilnya bagus, pabriknya banyak, kita bilang, gini-gini hasil keringat saya sendiri. Sebab kalau Tuhan gak kasih kita keringat, kita juga gak bisa keringetan, saudara. Bukankah semuanya itu berasal dari Tuhan? Dari Tuhanlah kita memperoleh kekuatan untuk memperoleh kekayaan tersebut. Nebukadnezar adalah raja yang sombong. Dia mendirikan Babel. Dan kemudian dia berkata, aku yang mendirikan Babel dengan kekuatan tanganku. Oh, jatuh dia, saudara sekalian. Oh, ingatannya menjadi hilang. Dia pikir dia seperti hewan yang makan rumput sampai dia merendahkan diri bertobat. Baru Tuhan memulihkan ingatannya dan dia normal kembali. Orang yang congkak akan berhadapan dengan Tuhan. Karena itu mari kita selalu rendah hati. Kalaupun kita diangkat oleh Tuhan, itu hanyalah anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 127 ayat 1 dan 2 berkata, jikalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah usaha orang mengawalnya. Sia-sia kamu bangun dari pagi, duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Karena Allah memberikan berkat kepada anak-anak yang dicintainya pada waktu tidur. Bukan berarti malas-malasan tidur-tiduran, tapi waktu kita sudah menyelesaikan seluruh tugas tanggung jawab kita, lalu kita berserah kepada Tuhan, berkat Tuhan datang di dalam kehidupan kita yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Saya pernah mendengar kisah ada seorang pemilik real estate yang di kantor pemasarannya, di atasnya, dia pasang delman, saudara sekalian. Lalu ada orang tanya, Pak, kenapa yang dipasang itu delman? Dia bilang, saya ini dulu memang kusir delman. Saya ini orang sederhana. Delmannya juga bukan punya saya. Tapi Tuhan mengangkat saya sampai akhirnya saya menjadi pengusaha. Kadang-kadang saya suka lupa akan hal itu. Saya merasa diri hebat. Jadi kalau saya pergi ke kantor, waktu saya lihat ada delman, seakan-akan delman itu mengkhotbahin saya. Ingat siapa kamu dulu. Ingat dari mana kamu berasal. Tuhan yang telah mengangkat engkau. Sehingga setiap kali saya melihat delman itu, saya menundukkan kepala dan berkata, Tuhan terima kasih. Engkau adalah sumber berkat dalam kehidupanku. Orang yang rendah hati akan selalu diangkat oleh Tuhan. Yang keempat, ketika Yesus berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu menunjukkan Tuhan juga ingin kita rajin bekerja. Saudara, kita tahu tadi bahwa benih gandum itu berasal dari Tuhan. Tetapi kita juga bertugas memiliki peran untuk menanam benih tersebut, menyiraminya, dan kemudian setelah matang menuai. Bahkan mengubah benih gandum yang sudah dituai itu menjadi roti. Ada proses yang harus kita lakukan sebagai umat manusia. Berarti doa tidak terpisah dari kerja. Memang Tuhan sumber berkat, tapi Tuhan memberikan berkat itu melalui usaha pekerjaan yang kita lakukan. Disinilah kita harus ingat sebuah ungkapan dalam bahasa Latin, ora et labora, berdoa dan bekerja. Lakukan bagian kita. Alkitab berkata,
barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi harus ada bagian yang kita lakukan dalam masa-masa sulit semacam ini. Work hard and work smart. Itu yang akan memberikan jalan untuk saudara bisa memperoleh apa yang engkau perlukan pada hari-hari ini. Agustinus, seorang tokoh gereja, pernah berkata, berdoalah seperti segala-galanya bergantung kepada Allah. Tapi bekerjalah seperti segala-galanya bergantung kepada Anda. Saudara, jadi waktu kita berdoa, kita harus minta kekuatan dari Tuhan. Tapi setelah itu gunakanlah kekuatan Tuhan itu untuk melakukan bagian kita. Jangan malas. Dalam Amsal 6 ayat 6 firman menegur kita, hai pemalas, pergilah kepada semut dan jadilah bijak. Mari kita jadi orang yang rajin mengerjakan bagian kita sehingga kita punya penghasilan yang cukup untuk bisa mendukung keluarga kita, tidak jadi benalu atau parasit yang menggantungkan hidup kepada orang lain. Saudara sekalian, kalau engkau pegawai dan walaupun hari-hari ini ada banyak orang harus bekerja di rumah, work from home, itu bukan berarti liburan, santai, tapi kita tetap harus melakukan bagian kita. Kalau saudara pengusaha, engkau juga harus menggantungkan hidupmu kepada Tuhan. Meminta hikmat Tuhan supaya ada terobosan, jalan keluar. Saudara menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Sehingga akhirnya kita bisa mencukupkan bukan hanya diri kita, tapi juga seluruh karyawan yang ada di dalam perusahaan atau usaha yang kita jalankan. Tuhan ingin kita bekerja. Dan yang terakhir, yang kelima, ketika Tuhan berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sebetulnya Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi sesama. Sebab kalimat itu tidak berkata, berikanlah saya pada hari ini makanan saya yang sebanyak-banyaknya. Tapi berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa ini mengajarkan kita tidak boleh hidup egois, serakah, menimbun bagi diri kita sendiri. Berkati saya, no, berkati kami. Yang perlu makan bukan hanya saya, tapi kami. Ada orang-orang lain. Dan yang kita perlukan adalah yang secukupnya. Bukan yang sebanyak-banyaknya. Jangan serakah. Orang kalau lagi miskin, nanyanya gini, apa makan ya saya hari ini? Tapi kalau sudah mulai ada uang, ngomongnya lain. Makan apa ya saya hari ini? Tambah kaya, makan di mana ya saya hari ini? Lebih kaya lagi, makan siapa ya saya hari ini? Wah, inilah keserakahan saudara-saudara yang menyebabkan kita jatuh di dalam dosa. Mari kita rindu menjadi berkat bagi orang lain, menyalurkan apa yang ada bagi orang yang membutuhkan. Masalah di dunia ini sebetulnya bukannya tidak ada persediaan makanan, tapi pembagiannya kurang merata. Sebab kalau pembagiannya lebih merata, tidak ada jurang terlalu jauh antara si kaya dan si miskin. Saudara, mari kita selalu ingat bahwa kebutuhan kita itu sebetulnya sedikit, tapi keinginan kita itu yang sangat besar. Tuhan berjanji akan memenuhi segala keperluanmu atau kebutuhanmu. Tapi tidak semua keinginan, apalagi keinginan daging yang tidak ada habisnya itu, Tuhan akan memberikan kepada saudara. Ingat, dia adalah raja di atas segala raja. Dia bukan jongos kita, pembantu kita. Tuhan berkati saya, kasih saya. Oh tidak. Tuhan mencukupkan kita supaya kita jadi berkat bagi orang lain. Kalau saudara bilang, oh penghasilan saya cukup bahkan berlebih. Lebihnya itu untuk siapa? Untuk pekerjaan Tuhan. Untuk menopang orang-orang yang membutuhkan. Jangan serakah. Saya percaya orang yang benar-benar kaya adalah orang yang sebetulnya bukan banyak memiliki sesuatu, tapi orang yang sedikit keinginannya. Itu yang membuat hidup kita lebih bahagia. Perasaan cukup, enough is enough. Nah berarti doa ini mengajarkan kita bukan hanya untuk menerima,
tetapi menjadi berkat bagi orang lain, memberi. Dalam Matius 25, Yesus pernah berkata, pada akhir zaman, Tuhan akan berkata kepada orang-orang tertentu, pada waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Pada waktu aku haus, kamu memberi aku minum. Pada waktu aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Kapan Tuhan kami melihat engkau lapar, haus, telanjang? Apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, sebetulnya engkau telah melakukannya bagiku. Saudara sekalian, orang yang kaya seringkali merasa berjasa ketika memberi sesuatu kepada orang yang miskin. Sebetulnya, justru karena orang-orang yang miskin dan kemudian kita menjadi saluran berkat, kita mendapatkan pahala abadi. Karena sebetulnya ketika kita melakukan bagian kita dengan kasih, kita melakukannya bagi Kristus. Hari ini ketika banyak orang yang kekurangan makan, mengalami kesulitan uang, maukah kita juga menunjukkan kasih dalam perbuatan nyata, bukan pelit? Banyak orang berkata begini, Tuhan pakailah hidupku bagimu, tapi jangan pakai uangku. Kuserahkan segalanya, tapi dompetku pegang erat-erat. Kenapa banyak orang Kristen pelit? Karena pada waktu dia dibaptis, rupanya yang dibaptis cuma tubuhnya. Dompetnya tidak ikut dibaptis, diamankan dulu, dititipkan kepada orang lain. Lain waktu sebetulnya kalau dibaptis lebih baik dibaptis juga sama dompet-dompetnya ya. Maksud saya begini, kalau orang sungguh-sungguh lahir baru, maka itu tercermin dari kehidupan yang mementingkan diri sendiri menjadi kehidupan yang mau berbagi berkat. Kaya di dalam kemurahan. Orang yang kaya dalam kemurahan bukan punya mobil 5, punya rumah 10. Tidak. Tapi orang yang kaya dalam kemurahan adalah orang yang merasa cukup dengan berkat Tuhan. Dan bisa memberi kepada orang lain. Luber menerima berkat Tuhan dan mengalirkan kepada yang lain. Di Amerika Serikat ada seorang kaya raya yang pernah hidup namanya Rockefeller. Kayanya luar biasa. Tapi satu kali ketika usianya kita kira 50 tahun, dia sakit kanker usus. Dan dokter berkata 3 bulan lagi mati. Waduh, dia panik, dia kalap, dia nangis. Dia sadar bahwa hidupnya belum sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi kemudian dia mulai mengubah sikapnya yang egois dan serakah itu. Dia mulai belajar memberi. Dia beri persembahan untuk gereja, untuk membangun panti asuhan, membangun rumah sakit, dan sebagainya. Setelah 3 bulan belum mati, 6 bulan belum mati. Dia mati lebih dari 40 tahun kemudian, saudara sekalian. Pada usia 92 tahun. Kenapa dia sakit? Mungkin karena pelit. Kenapa dia sembuh? Karena dia mulai belajar jadi berkat bagi orang lain. Saudara sekalian, itu sebabnya kalau ada di antara kita yang hari ini melihat orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, maukah kita menjadi saluran berkat bagi mereka? Ingat waktu kita berdoa minta berkat, itu bukan memuaskan keserakahan kita, tapi supaya melalui hidup kita, kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya berdoa, melalui berkat jasmani yang kau juga bagikan kepada orang lain. Ada pintu kesempatan untuk berita Injil diberitakan kepada mereka. Sebab kebutuhan yang terbesar sebetulnya bukan hanya makan dan minum yang hari ini kita nikmati kenyang dan besok kita lapar lagi. Tapi keselamatan kekal supaya orang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kebutuhan yang mereka rasa itulah yang harus dipenuhkan. Dan kemudian kebutuhan kekal yang seringkali banyak orang tidak pahami, yang tidak rasa. Itulah yang kemudian kita tawarkan. Sehingga mereka benar-benar mendapatkan berkat yang seutuhnya. Berkat jasmani dan juga berkat secara rohani. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara sekalian, persiapkan roti dan anggur perjamuan. Para ayah, kepala keluarga membagi-bagikan roti dan anggur perjamuan itu. Dan sambil kita mempersiapkan roti dan anggur perjamuan, saya minta para worship leader untuk mengangkat satu pujian. Silakan.
Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi lewat kepala. Dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu dan nanti kita akan makan roti ini bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, percayakah saudara, roti yang telah diberkati ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang mari angkat cawan tinggi lewat kepala. Dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu dan nanti kita akan minum bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, percayakah saudara, cawan anggur yang telah diberkati ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Oh haleluya, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat melakukan, oh Tuhan, perjamuan kudus ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Menghadapi situasi-situasi yang sulit semacam ini, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu kecewa ya Tuhan. Tetapi kami mau memakai kesulitan ini ya Tuhan, untuk kami berharap lebih lagi kepadamu, untuk kami mendekat lebih lagi kepadamu ya Tuhan. Tuhan, Kau tolong kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita sudah selesai beribadah. Kita juga sudah mengikuti perjamuan kudus, makan tubuh dan minum darah Kristus, dan saya percaya ini memberikan kita kekuatan secara rohani untuk mampu melewati hari-hari ke depan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan memberikan persembahan bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan. Bapak Ibu dapat men-scan barcode yang telah disediakan dan juga lewat m-banking maupun transfer. Dan saya percaya apa yang kita beri dapat memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Mari kita berdoa dan mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu hari ini. Kami sudah beribadah memuliakan Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga makan tubuh dan minum darah-Mu lewat perjamuan kudus. Kami percaya apa yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Mari Tuhan yang Kau memberkati. Pulihkan situasi ekonomi bangsa kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Beri hikmat kepada pemerintah kami dari pusat sampai daerah, khususnya Presiden, Pak Jokowi dan juga jajarannya menteri kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa buat para pemimpin rohani kami. Tuhan memberkati Om Julius, berikan kekuatan kesehatan Pak Rubin Adi dengan keluarga, Pak Suito dan juga keluarga dan seluruh pengurus pelayan Tuhan Jemaat Betel Harapan Indah.
Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, Tuhan tolong umat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur. Terima kasih Bapa, ini doa dan pengharapan kami. Sidang jemaat, mari angkat kedua tanganmu, siapkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.